Ya, terima kasih. Apa suara saya bisa jelas didengar oleh semua teman-teman? Ya. Baik, oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk menyampaikan khotbah atau pendalaman Alkitab di sore hari ini. Dan saya mencoba mengusulkan supaya saya tidak memberikan khotbah dalam pemahaman klasik, yaitu pengkhotbah berbicara dan umat kemudian mendengar, tapi saya mengusulkan sebuah metode pendalaman Alkitab di mana saya akan menyampaikan semacam deskripsi mengenai tokoh Alkitab yang sangat kita kenal, yaitu Musa. Saya akan berusaha untuk merangkum mengenai profil Musa ini. Saya harap saya bisa menyampaikannya dalam 15 menit. Tentu kita tidak bisa belajar semua mengenai perjalanan hidup Musa yang begitu luar biasa itu, tapi setidaknya saya hendak mencatat ada 3 hal yang penting yang akan kita saksikan nanti melalui slide yang akan saya tampilkan. Namun sebelum saya masuk ke dalam pendalaman Alkitab ini, sebelumnya saya hendak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di Perki Düsseldorf dan mereka yang terbuka hatinya untuk menyampaikan persembahannya kepada UIM untuk membantu rekan-rekan kita yang sedang bergumul di Asia dan Afrika dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Sekali lagi, atas nama United Evangelical Mission, kami mengucapkan terima kasih atas hati dan tangan yang terbuka daripada jemaat Tuhan di Perki Düsseldorf ini. Baiklah, saya akan masuk ke dalam pendalaman Alkitab. Saya akan mencoba menyampaikannya selama 15 menit, dan setelah itu tentu saya mengharapkan supaya kita bisa berbagi, kita bisa mengajukan pertanyaan, tapi kita juga bisa merefleksikannya mungkin di dalam kehidupan kita masing-masing, apa yang kita pelajari, dan apa kemudian yang bisa kita pergunakan dari kisah Musa ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, semua bisa melihat ya? Baik. Oke, saya mengambil tema adalah Musa hamba Allah yang tidak sempurna. Kenapa? Karena banyak orang berpikir menjadi hamba Allah itu harus menjadi sempurna. Tapi kita akan melihat di hari ini bahwa Musa adalah hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah, namun dia sendiri adalah figur yang tidak sempurna. Bahkan hingga kematiannya kita akan melihat bagaimana ketidaksempurnaan daripada Musa itu. Menurut Dwight L. Moody, ada sekitar 3 urutan kehidupan yang bisa kita pelajari dari kitab Musa ini. Yang pertama adalah Musa menghabiskan 40 tahun usianya berpikir bahwa ia adalah seorang yang penting. Karena kita tahu bahwa Musa dibesarkan dan kemudian dia berada selama 40 tahun di istana Raja Mesir. Musa dididik, Musa mengikuti tata cara dan tradisi Mesir, bahkan Musa dipersiapkan untuk menjadi Raja Mesir. Sehingga di dalam fase 40 tahun pertama kehidupannya, ia merasa bahwa ia adalah seseorang yang sangat penting. Kemudian Musa memasuki 40 tahun keduanya, yaitu ketika ia membunuh dan kemudian ia melarikan diri, sehingga kemudian Musa menjadi seorang gembala di padang pasir selama 40 tahun. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang kontras dihadapi oleh Musa, karena kemudian dia merasa bahwa ia adalah seorang yang tidak berarti. Kemudian setelah ia dipanggil oleh Tuhan, Musa kemudian menghabiskan 40 tahun terakhirnya untuk menemukan apa yang Allah bisa lakukan terhadap seorang yang tidak berarti. Artinya orang yang tidak berarti itu, orang yang tidak bermakna itu, ternyata itu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir, bahkan menghantarkan bangsa itu
untuk hampir masuk ke tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Saya mau mencatat sedikit mengenai latar belakang Musa. Saya pikir semua kita sudah mengetahui siapa Musa ini sejak kita sekolah minggu atau anak-anak atau dari gereja, dari khotbah-khotbah. Musa adalah orang Ibrani yang lahir dari bapak dan ibu keluarga Lewi. Artinya orang tua Musa adalah orang tua dari garis keturunan para imam. Karena keturunan Lewi adalah menurut tradisi Yahudi adalah keturunan para imam. Dia lahir di masa pemerintahan Firaun yang kejam yang memberi titah untuk membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Kemudian dia disembunyikan oleh orang tuanya pada 3 bulan pertama kehidupannya. Dia berhasil disembunyikan, namun setelah dia semakin besar tentu tidak mudah lagi untuk menyembunyikan Musa, sehingga orang tuanya memutuskan untuk menyimpan atau meletakkan Musa di dalam keranjang dan kemudian dia dibiarkan untuk dibawa oleh sungai. Kemudian dia ditemui oleh putri Firaun yang menemukannya di sungai Nil saat sedang mandi. Kemudian setelah itu Musa diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, dia dididik di sekolah Mesir, serta dipersiapkan menuju tahta Mesir. Lalu bagaimana dengan masa mudanya? Ini adalah sedikit mengenai Musa untuk mengingatkan kita kembali siapakah Musa itu. Kemudian kita boleh melihat bahwa pada suatu hari ketika dia sedang di istana, ketika dia sedang memperoleh fase pendidikan di istana, ia melihat bagaimana orang Mesir menganiaya orang Ibrani. Kemudian Musa berusaha menjadi pembela dengan membunuh orang Mesir tersebut, yang boleh kita lihat tadi di Keluaran 2 ayat 11 sampai 15, dan dari Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 29. Apa yang terjadi di situ adalah cara Musa membuahkan kekacauan dan kegagalan. Ya, karena jiwa mudanya itu yang meletup-letup, yang sangat emosional, sehingga dia kemudian membunuh orang Mesir karena dia tidak setuju dengan perlakuan orang Mesir kepada orang Ibrani itu. Akibatnya Musa harus melarikan diri dari istana ke hutan belantara karena dia takut Raja Firaun pasti akan membunuh dirinya. Kemudian Musa harus mengasingkan dirinya di gurun pasir, dan selama 40 tahun Musa harus mengalami proses pembentukan di gurun pasir. Sampai akhirnya Tuhan memakai dia sebagai pemimpin di antara bangsanya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan mempergunakan Musa itu dengan berbagai fase. Dan dia sekarang berada di fase yang mungkin membosankan, yaitu fase menggembalakan kambing domba, fase yang setiap hari harus berkutat dengan baunya kandang dan yang lain sebagainya. Tapi itulah fase yang dipergunakan oleh Tuhan untuk mendidik Musa. Sekarang kita boleh menanya, apakah Musa itu hamba yang karismatis? Apakah Musa memang benar-benar hamba Allah yang karismatis? Memang betul dia karakter pembela keadilan, ya, karena dia kemudian membunuh orang Mesir itu karena ia merasa bahwa orang Ibrani diperlakukan tidak adil oleh orang Mesir. Namun ternyata kehadiran Musa tidak cukup dihargai oleh kedua orang Ibrani yang tengah berkelahi. Kita tahu setelah Musa membunuh orang Mesir, kemudian besoknya dia menemui lagi orang Ibrani yang saling berkelahi. Kemudian Musa mencoba untuk melerai kedua orang Ibrani yang berkelahi, lalu kemudian orang Ibrani itu mengatakan, "Siapa engkau?" Ia bukan pemimpin yang karismatis karena bangsanya sendiri tidak mengenal Musa sebagai pemimpin atau hakim. Walaupun penampilannya pasti meyakinkan karena ia dibesarkan di lingkungan istana. Jadi karena Musa tidak terlalu dipandang oleh bangsanya sendiri, maka mungkin kita bisa memberi semacam kesimpulan singkat bahwa Musa bukanlah hamba yang karismatis. Karena biasanya seorang yang karismatis terlihat dari penampilannya, terlihat ia yang tentu dihargai, dihormati, tapi
dalam fase awal kepemimpinan Musa, ia sama sekali tidak dihargai sebagai seorang pemimpin. Tapi kemudian kalau kita kemudian melihat lagi Keluaran 3 ayat 10, Allah justru memilih Musa melalui kehadirannya di semak duri dengan nyala api. Allah berkata kepada Musa, pergilah, bawalah umatku orang Israel itu keluar dari Mesir. Kita tentu tahu cerita ini. Dan ketika Musa menerima perintah Allah itu, ketika Musa bertemu dengan Allah di semak duri itu, dia sama sekali tidak menunjukkan karakter seorang nabi yang berwibawa, yaitu ketegasan. Dia sama sekali tidak tegas di situ. Ia adalah seorang tua yang berusia 80 tahun, seperti yang Amang Dahlan tadi katakan, kami sudah tua, sudah lansia, tapi Musa sendiri dipanggil Tuhan ketika dia sudah berusia 80 tahun. Mungkin masih jauh lebih tua dari Amang Dahlan sekarang. Yang seorang tua yang berusia 80 tahun, yang 40 tahun hidupnya itu terasing di padang gurun. Artinya hidupnya itu tidak berarti di padang gurun. Kepercayaan diri yang ada padanya bukanlah kepercayaan diri seorang muda. Ya, anak-anak muda sekarang di Jerman percaya diri, pandai, pakai teknologi, pakai Zoom yang dan lain sebagainya. Tapi dia adalah seorang tua yang kehilangan kepercayaan diri karena dia hanyalah seseorang yang dikejar-kejar oleh Firaun dari ancaman pembunuhan dan dia hanyalah seorang gembala. Jadi itulah kita bisa melihat bagaimana Musa ketika dia menerima panggilan dari Allah. Jadi dia bukan orang yang sangat merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya mampu, merasa dirinya sanggup, tidak. Tapi dia justru orang yang merasa bahwa dirinya tidak sanggup, tidak mampu untuk menerima panggilan Allah itu. Makanya ketika dia menerima panggilan Allah itu, dia tidak menolak ataupun tidak menerima. Sebagai gantinya, ia mengajukan berbagai pertanyaan. Siapakah aku ini? Kenapakah aku? Kemudian bagaimana tentang namamu? Ya, Musa belum begitu kenal dengan Allah. Kalau Allah menyuruh dia untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan kemudian mengatakan bahwa bangsa itu diperintahkan oleh Allah, apa yang harus aku sampaikan? Siapa engkau? Siapakah engkau yang harus kusampaikan kepada bangsa Israel ini? Kemudian bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku? Bagaimana jika mereka, kuat kau Musa, siapa kau rupanya? Kau bilang bahwa kau akan membawa kami keluar. Kemudian Musa mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ya, banyak pemimpin, banyak persekutuan sekarang dia tidak merasa percaya diri untuk menjadi pengurus atau apa karena mengatakan saya tidak pandai bicara. Ya, saya tidak pandai berbuat ini, saya tidak pandai berbuat itu. Kemudian bahkan pada akhirnya Musa kemudian mengatakan kepada Allah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, jangan aku. Ya, banyak di persekutuan jangan aku karena aku sibuk. Jangan aku atau nantilah sesudah aku pensiun baru saya melayani. Jangan aku karena aku tidak pandai bicara. Jadi apa yang kita alami pada saat ini juga telah dialami oleh Musa ribuan tahun yang lalu. Karenanya dari pandangan Alkitab, dari pandangan manusia modern, Musa bukanlah hamba karismatis dan dia tidak memiliki karisma melalui kisah di atas. Artinya dia tidak menunjukkan wibawa, dia adalah seorang gembala kambing domba, dia bukan orang yang dia sudah tidak muda lagi, tidak tangguh lagi, tidak gagah lagi, bahkan dia tidak mampu berbicara. Jadi dia sebetulnya bukan profil pemimpin yang diharapkan oleh manusia biasa untuk memimpin, ya. Justru ketika umat Israel memberontak melawan Musa dan bersungut-sungut, Musa bahkan tidak mampu menenteramkan kemarahan umat melalui karismanya. Sebagai gantinya ia hanya mengarahkan kepada Allah dan meminta pertolongannya. Karenanya saudara sekalian, sesungguhnya Musa adalah seorang pria yang luar biasa. Tapi keluar biasaannya itu bukan karena dia yang luar biasa, tapi karena Allah lah yang membuat Musa luar biasa. Jadi
Mari kita bedakan luar biasa karena memang saya yang luar biasa, atau saya menjadi luar biasa karena ada kekuatan yang supranatural di luar saya yang menjadikan saya luar biasa. Dan Musa ada di yang kedua ini. Dia lemah, dia tidak berarti, dia datang dari latar belakang gembala, dia sudah tua, fisiknya sudah lemah, tapi Allah memampukan dia untuk membawa bangsa itu, bangsa yang besar, bangsa yang bebal itu, keluar dari perbudakan Mesir. Dan kemudian saya akan ini fase kedua, yaitu bagaimana belajar untuk melayani. Ya, Musa belajar untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, yang bebal, yang suka bersungut-sungut, yang suka menyalahkan Allah. Ada satu kegagalan Musa, sebentar ya. Ada satu kegagalan Musa yang juga mungkin adalah kegagalan kita sebagai pemimpin, entah itu di pemimpin dimanapun, di persekutuan, yaitu kita suka one man show. Ya, banyak pemimpin persekutuan yang suka dia melakukan segala sesuatu sendirian. Dan ini bisa kita lihat dari kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai 24, bagaimana kemudian setelah Musa keluar, membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka Musa kemudian menjadi menghakimi berbagai macam persoalan yang terjadi di antara bangsa itu. Dan Musa dikatakan di situ bertanggung jawab atas setiap masalah yang membuatnya sibuk dari pagi sampai malam. Kemudian datanglah mertua, ya, datanglah mertuanya yang baik hati, Yitro. Dan Yitro ini mungkin mirip kebanyakan orang Batak. Karena saya orang Batak, jadi saya tahu bagaimana orang Batak itu kalau ngomong. Orang Batak ngomong itu langsung-langsung. Kalau mengkritik dia tidak pandang bulu. Ya, entah orangnya tersinggung atau tidak. Yitro mengatakan kepada menantunya itu, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Karena Musa duduk dari pagi sampai malam menghakimi atau menghakimi setiap persoalan yang terjadi di bangsa itu. Dan kemudian pertanyaan bagi kita dalam pelayanan, kalau kita dikritik, apakah kita mau mendengarkan kritik itu? Apakah kita mau kemudian mempergunakan kritik itu untuk membangun sebuah persekutuan yang lebih baik lagi? Dan kritik mertuanya Yitro ini adalah kritik yang positif dan konstruktif. Ya, Yitro mengatakan, kalau engkau bekerja, kalau engkau kelelahan dalam pelayananmu dari pagi sampai malam, engkau akan mengalami burnout. Engkau akan kelelahan, engkau akan depresi, stres, dan yang lain sebagainya. Dan karena itu, kelelahan Musa bukanlah hanya isu pribadi, tapi isu sistem. Karena itu, di dalam Perki tentu kita mengharapkan ada sistem yang baik yang melibatkan setiap orang untuk dapat berpartisipasi, bukan hanya badan pengurus, bukan hanya orang tertentu, tapi setiap orang harus turut di dalam setiap pelayanan dan harus turut terbeban, harus turut terpanggil di dalam setiap pelayanan, sehingga pelayanan itu akan menjadi sehat, akan menjadi fleksibel, akan menjadi lebih dinamis lagi. Kemudian Yitro menawarkan sebuah strategi yang sederhana, yaitu pendelegasian. Kita semua sudah tahu apa itu pendelegasian. Pak Hotma mendelegasikan kepada Finlay untuk kau bertanggung jawab untuk mengatur ibadah online kita. Itu pendelegasian. Ya, Finlay entah menugaskan siapa, untuk siapa yang bikin liturgi, siapa yang bikin lagu, dan yang lain sebagainya. Itu adalah level manajemen yang kita pelajari dari Musa. Karena setelah Musa memperoleh kritik dari mertuanya Yitro, dia kemudian memilih orang-orang yang kemudian bisa menghakimi kasus daripada bangsa itu yang lebih sederhana. Jadi tidak semua kasus masuk ke Musa, tapi ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Musa untuk menghakimi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa itu. Karenanya
kiranya badan pengurus atau pengurus itu atau pelayan itu haruslah mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang punya integritas, mereka yang tidak egoistis, dan mereka yang benci suap. Ini menurut kitab Musa yang kita pelajari. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa melakukan usulan Yitro dan mengimplementasikan perilaku organisasi yang dimaksud, dan kemudian Musa berhasil merealisasikannya secara terukur dengan rencana yang digariskan. Dan saya harap Perki semua, ya, Perki NRW, Perki Bochum, Perki Düsseldorf, semua memiliki sistem pelayanan seperti demikian, yaitu melibatkan setiap orang untuk terbeban di dalam setiap pelayanan. Artinya semua harus turut, ya. Jangan kita lewatkan satu orang pun karena kita merasa punya pengalaman, karena kita merasa punya waktu, karena kita merasa memiliki kemampuan. Justru kalau ada yang tidak hadir, kalau ada yang sedikit malas, kalau ada yang sedikit ogah-ogahan, justru merekalah yang harus kita dekati, kita rangkul, supaya merekalah yang kemudian menjadi musa-musa yang baru di dalam pelayanan itu. Harus seperti demikian sifat dalam setiap pelayanan. Dan yang terakhir adalah mengelola kesalahan. Musa juga pernah salah, Ibu Bapak sekalian. Jadi Musa bukanlah hamba yang sempurna, walaupun dia hamba yang langsung nabi. Dia nabi karena dia langsung dipilih oleh Allah. Apa salah satu kesalahannya? Dalam Bilangan 20 ayat 2-13 dikatakan Allah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu agar air keluar. Namun yang terjadi karena Musa sudah begitu emosi dengan bangsa itu, dia tidak berbicara kepada batu, tapi Musa memukul batu itu. Walaupun air tetap keluar, tapi Musa tidak melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Akibat daripada kesalahan itu, Allah tidak mengizinkan Musa dan Harun membawa umat Israel ke tanah Kanaan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa kesalahan kita itu selalu memiliki konsekuensi. Karenanya kita harus melihat bahwa anugerah itu bukan anugerah yang murahan. Banyak orang Kristen berpikir, saya dapat anugerah, saya dapat pengampunan, besok saya berdosa lagi. Ya, jadi kita itu sebetulnya ketika melakukan kesalahan, kita pasti akan memperoleh penghukuman. Namun sekarang persoalannya adalah bukan penghukuman itu yang dipertimbangkan oleh Allah, tapi anugerah, sehingga Allah lah yang harus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung melalui kematian Yesus Kristus. Dan Musa juga demikian. Konsekuensinya adalah Musa dilarang untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, tentu Musa kecewa, Ibu Bapak sekalian, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun dia memimpin bangsa itu, 40 tahun dia harus bergumul dengan bangsa yang bebal, bangsa yang suka bersungut-sungut itu. Musa memohon kepada Allah, biarlah aku masuk. Tolonglah Tuhan, masa aku tidak masuk? Malulah aku. Masa aku yang memimpin bangsa ini aku tidak boleh masuk? Tapi Allah tetap pada keputusannya. Allah mengatakan dalam Ulangan 3 cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu. Dan dari sana engkau bisa menatap tanah perjanjian itu. Jadi kita bisa lihat ini menyakitkan, Ibu Bapak sekalian. Ya, dia hanya disuruh menatap tanah perjanjian itu. Dia tidak boleh masuk. Ini tentu menyakitkan bagi seorang hamba yang setia, hamba yang seorang pemimpin, ya, tidak diizinkan masuk karena itulah tujuannya sebetulnya. Tapi ya, dia sudah berbuat salah, dia harus konsekuen bahwa dia memperoleh hukuman dari Allah. Tapi bagaimana kesimpulan tentang pelayanan Musa? Ternyata Musa itu bukanlah hamba yang hebat. Bahkan dikatakan ia tidak wafat dalam kondisi yang diharapkan sebagai pemimpin yang besar bagi dunia. Tentu kalau pemimpin yang besar bagi dunia, dia tentu kalau dimakamkan
dia tentu akan dengan pesta yang besar seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan yang lain sebagainya, dielu-elukan. Tapi Musa sendiri sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu di mana makamnya. Ya. Namun, nabi yang mungkin satu-satunya dimakamkan oleh Allah itu hanya Musa. Karena Allah sendirilah yang memakamkan hamba yang dikasihinya itu. Itu bisa kita lihat bahwa murka Allah itu tidak untuk selama-lamanya. Dia tetap mencintai Musa, tapi hukumannya itu bukan berarti sirna. Sehingga Allah lah yang menjadikan kita menjadi pelayan yang luar biasa. Bukan karena kita. Jangan pernah merasa kita sanggup melayani atau kita tidak sanggup melayani, tapi kita harus meminta Allah untuk memberikan kesanggupan kepada kita dalam melayani. Dan dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu berpikir, saya gagal, saya salah, saya tidak mampu, saya banyak dosa, saya tidak bisa bicara. Siapapun kita, Allah tetap mengasihi kita, bahkan ketika kita sendiri pernah melakukan kesalahan. Ketika Allah murka kepada Musa, tapi Allah sendirilah kemudian yang merasa perlu untuk memakamkan hamba yang dikasihinya itu. Karenanya rekan-rekan sekalian, tidak ada pelayanan yang sempurna. Sehingga Musa tidak bisa mati di dalam damai bersama Allah. Tugas seorang hamba, tugas kita semua di Perki Düsseldorf, tugas kita semua sebagai umat Kristiani dimanapun kita berada, entah di Amerika Serikat, entah di Indonesia, entah di Düsseldorf, entah di Bonn atau Köln, adalah ya melayani Tuhan kita dan sesama kita. Kita hanya dipanggil untuk itu. Kita tidak dipanggil untuk memuji-muji diri kita. Motivasi pelayanan kita bukanlah pujian dan penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan pujian atau penghargaan di dalam pelayanan, engkau tidak akan dapatkan itu. Karena banyak pelayanan justru yang engkau peroleh adalah cercaan. Justru yang engkau peroleh adalah kritikan. Atau justru yang engkau peroleh adalah orang lupa mengucapkan terima kasih. Walaupun Finley sudah mati-matian membuat acara ini secara online. Banyak dari kita lupa mengucapkan terima kasih. Tapi jangan harapkan itu. Karena itu bukanlah motivasi pelayan yang rendah hati. Seorang hamba, seorang pelayan harus siap menghadapi kritik, cercaan, bahkan dilupakan. Sekali lagi, kalau kita melayani, bukan kita yang memperoleh pujian, bukan kita yang hendak ditinggikan, tapi Allah kita. Dia yang harus ditinggikan. Jika kita tiba pada pemahaman ini, maka yakinlah bahwa pujian itu tidak engkau peroleh dari manusia, karena kita tidak perlu merasa memperoleh pujian dari manusia. Kita tidak perlu memperoleh ucapan terima kasih dari manusia. Yang kita perlu adalah biarlah Allah sendiri yang meninggikan kita. Sama seperti Allah yang meninggikan hambanya Musa, dan biarlah upah kita yang besar bukan di dunia ini. Karena apalah upah di dunia ini? Tapi yang terpenting adalah upah kita besar di surga. Itulah tujuan kita. Musa, hamba yang hidup, yang pernah salah, yang pernah gagal, yang pernah merasa dilecehkan, yang pernah membunuh, yang pernah tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, ia tetap di dalam kelemahannya, di dalam keberdosaannya, di dalam kesalahannya, menjadi salah seorang nabi yang terbesar, bukan hanya bagi agama Kristen, tapi juga bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Saya pikir itu dulu sekedar penghantar singkat bagi diskusi kita mengenai karakter Musa yang mungkin akan sangat berguna bagi perjalanan pelayanan Perki Düsseldorf ataupun pelayanan kita dimanapun kita berada. Kalau ada masukan atau kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian,
Saya persilahkan supaya diskusi kita ini menjadi lebih hidup kembali. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan beserta kita.